Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kami, yaitu Bapak Kifah Aha Putra MPDI, serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Yuni Rizky dan Rosikul Ilmi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gerakan radikalisme Islam. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, apa itu gerakan radikalisme Islam dan sejarahnya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya gerakan radikalisme Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok-kelompok apa saja yang termasuk dalam gerakan radikalisme Islam. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mengenai solusi untuk penangkalan dan penanggulangan gerakan radikalisme Islam. Baiklah, langsung saja kepada Saudara Rosikul Ilmi untuk menyampaikan poin pertama dan poin kedua. Kepada Rosikul Ilmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk saudara Yuni Rizky. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gerakan radikal Islam. Dari segi pengertiannya sendiri, secara bahasa kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radik yang artinya akar. Dalam pendekatan filsafat, berpikir secara radikal merupakan hal yang sangat dibutuhkan, sebab dalam berfilsafat berpikir secara radikal merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dalam konsep gerakan radikal Islam, kata tersebut merujuk pada istilah radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Demikian juga dalam beberapa kamus lain yang memakai radikalisme sebagai tindakan yang mencolok untuk mempromosikan paham ekstrim dengan tujuan agar banyak orang mengikutinya. Sementara dari sejarah sendiri, gerakan radikal Islam dimulai setelah terjadinya Perang Siffin pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut ditandai dengan munculnya gerakan Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar. Sesuai dengan penamanya, kelompok Khawarij merupakan kelompok yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari barisannya dikarenakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dan menganggap keputusan tersebut adalah salah dan menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi itulah yang melatar belakangi sebagian barisan tentara Ali keluar meninggalkan barisannya. Arbitrase atau tahkim terjadi setelah Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi karena Muawiyah bin Abi Sufyan menentang Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang dituding gagal menemukan siapa pembunuh Utsman. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan radikal Islam, yang pertama adalah faktor agama menjadi salah satu faktor yang signifikan pengaruhnya, terutama dalam persoalan penafsiran Al-Quran. Sementara faktor yang kedua adalah faktor sosial yang berupa kekecewaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan situasi politik di suatu negara, juga bisa memicu munculnya gerakan radikal Islam. Dan faktor yang ketiga adalah faktor psikologis. Hal ini sering berkaitan dengan eksklusifme agama
agamatisme dengan ciri khas mereka menganggap interpretasi mereka tentang agama sebagai satu-satunya yang benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai kelompok-kelompok apa saja yang termasuk dalam gerakan radikalisme Islam. Kelompok gerakan radikal Islam menganggap bahwa cara-cara kekerasan atau terorisme adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka, yaitu untuk mempromosikan pandangan yang ekstrim dan fundamentalis dalam agama Islam. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini menolak nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan menolak masyarakat multikultural. Berikut adalah kelompok-kelompok yang termasuk dalam gerakan radikal Islam. Itu yang pertama ada Al-Qaeda. Kelompok ini merupakan kelompok terorisme yang paling terkenal, di mana kelompok tersebut dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden. Nah, serangan yang telah dilakukan yaitu pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Kemudian ada nomor 2 ada ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Nah, kelompok ini adalah kelompok militan Sunni yang didirikan pada tahun 2013. Kelompok ini adalah kelompok militan yang sekarang memerintah sebagian besar di wilayah Suriah dan Irak. Nah, mereka juga dikenal karena kebrutalan mereka dalam melaksanakan hukuman dan kampanye terorisme di berbagai penjuru dunia. Kemudian yang nomor 3 ada Taliban. Nah, kelompok ini merupakan kelompok militan Sunni yang didirikan pada tahun 1994 di Afghanistan. Nah, kemudian yang nomor 4 ada Boko Haram. Nah, kelompok ini merupakan kelompok militan Sunni yang didirikan pada tahun 2002 di Nigeria. Nah, kelompok ini dikenal karena kampanye kekerasan mereka terhadap pendidikan barat dan pemerintahan Nigeria. Kemudian yang nomor 5 ada Hamas. Nah, kelompok Hamas ini merupakan kelompok militan Palestina yang didirikan pada tahun 1987. Nah, kelompok ini mengendalikan jalur Gaza dan dikenal karena kampanye terorisme mereka terhadap Israel dan pendukungnya. Kemudian yang nomor 6 ada Hizbullah. Kelompok ini adalah kelompok Syiah yang didirikan pada tahun 1982 di Lebanon. Mereka dikenal karena kampanye terorisme mereka terhadap Israel dan pendukungnya. Kemudian yang nomor 7 ada Jamaah Islamiyah. Kelompok ini merupakan kelompok militan Sunni yang didirikan pada tahun 1941 di Indonesia. Karena mereka dikenal dengan kampanye terorisme mereka terhadap pemerintah Indonesia dan pendukungnya. Nah, kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya menganut ideologi radikal Islam dengan cara menggunakan kekerasan atau terorisme dalam mencapai tujuannya. Nah, sehingga kita perlu mewaspadai kelompok-kelompok tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi selanjutnya ada solusi untuk penangkalan dan penanggulangan gerakan radikalisme Islam. Nah, faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme Islam itu sendiri yaitu berasal dari isu-isu yang terkait mengenai kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan politik. Nah, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya untuk menangani isu-isu tersebut. Di antaranya yang pertama ada perbaikan kehidupan masyarakat, yaitu dengan mengubah kesengsaraan menjadi kesejahteraan, mengubah kebodohan menjadi kecerdasan, mengubah ketidakadilan menjadi keadilan, dan dari peminggiran menjadi kerjasama. Nah, itu perlu dilakukan oleh beberapa aparatur negara sehingga tidak lagi terjadi tindakan yang merugikan antara keduanya. Kemudian yang kedua ada menjadikan pedoman syariat Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu
Hal tersebut pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika membangun masyarakat di Madinah, di mana Nabi Muhammad menyusun undang-undang dalam bentuk piagam Madinah yang melindungi aliran dan kelompok dari berbagai kepercayaan, baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian yang nomor 3 ada mengenai persoalan tafsir Al-Quran. Nah, ini pada sejarahnya persoalan tafsir Al-Quran menjadi justifikasi kekerasan oleh kelompok radikal, sebagai contohnya Khawarij, sehingga perlu dilakukan usaha intensif, yaitu melakukan sosialisasi penafsiran secara murni berdasarkan metodologi tafsir ilmiah. Nah, hal tersebut diajarkan kepada mahasiswa, pelajar maupun santri. Nah, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4. Nah, pada era kontemporer ini, media internet atau media massa mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dalam memberi informasi kepada publik, terutama kepada kaum muda mengenai ideologi radikal. Nah, karena terdapat fakta bahwa organisasi teroris dan yang telah terafiliasi dengannya telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah mereka dalam menyebarkan propaganda dan merekrut anggota barunya melalui internet. Nah, sehingga media massa ini diharapkan untuk memegang peran kunci dalam menangkal dan memberi informasi kepada publik dengan tujuan agar radikalisme tidak dapat berkembang di negara kita. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai radikalisme Islam, gerakan radikalisme Islam. Itu yang pertama ada pengertian radikal Islam dan sejarahnya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan radikalisme Islam. Yang nomor 3 ada kelompok-kelompok apa saja yang termasuk ke dalam gerakan radikal Islam. Dan yang terakhir ini solusi untuk penangkalan dan penanggulangan gerakan radikal Islam. Nah, itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri.